Tat oke apa Pak? Berdiri Pak. Ini terkenalnya Tat oke. Takbir. Allahu Akbar. Ini sebuah renungan spiritual Diiringi musik kamu. yang saya beri judul kepada sahabat seperjuangan dalam perubahan. Sahabat, betapa cepat hari-hari yang kita lalui. Cepat pula usia kita merangkak senja. Usia yang Allah amanatkan bukan untuk foya-foya dengan ragam kelingahan tanpa membangun derajat takwa. Sahabat seperjuangan, hanya tinggal hitungan hari kita akan sama-sama menikmati pesta demokrasi 5 tahun sekali. Sebuah pesta yang tidak harus dengan hura-hura, tetapi dengan terpeliharanya hati nurani yang tertata, dengan pikiran jernih tanpa dusta, tentu dengan sehatnya wawasannya untuk memilih siapa di antara yang dipilih karena pribadi mulia. Pribadi mulia menurut rekam jejak yang menjadi fakta. Pribadi mulia yang kelak menjadi pemimpin bangsa menuju Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur tanpa kedoliman. Adalah seorang Anies Rashid Baswedan, tentu idola kita yang kini kita persiapan untuk menjawab Indonesia masa depan. Memilih Anies hanya hitungan detik meski prosesnya melalui aneka perjalanan yang berkelok, melalui hujatan yang menohok, bahkan bercampur aduknya fitnah yang berbau jorok. Jari-jari kita menentukan pilihan saat momen di dalam bilik kosong, sepi dan sendiri. Tetapi jari-jari kita menjadi saksi yang tidak lari dari tanggung jawab iman secara syar'i. Kita kelak akan mendapat perundungan pertanyaan pendidikan mungkar nangkir karena jari-jari kita tidak sendiri saat menentukan pilihan disebabkan ingkar terhadap kebenaran, atau jari-jari kita menjadi saksi dan pembela karena menentukan pilihan sesuai tuntunan iman. Jari-jari kita bersama hati nurani, bersama pikiran yang lempar, dan tentu ditemani sehatnya iman yang tidak lengah dengan ritme jihad perpolitikan. Sudah barang tentu melalui jihad perjuangan. Sahabat seperjuangan dalam perubahan, kita bisa mati dengan memanggul tumpuk hutang perjuangan, manakala di dunia kita tak menjadi aset kebenaran di mata iman. Apa yang kita wadulkan kepada Ar-Rahman, kalau harta kita, tenaga kita, ilmu kita, kewenangan kita, atau kesempatan kita kosong dengan manfaat jihad menurut kacamata syariat, melalui perhelatan akbar yang dikenal dengan pilihan presiden, jangan coba-coba hati nurani kita bergeser dari pilihan yang tercecer oleh hiruk pikuk pihak yang haus keduniaan karena iblis bertengger. Siapapun memilih karena nafsu keduniaan, karena tergoda iming-iming jabatan, apalagi rela agama jadi permainan, cukuplah Allah yang menjadi saksi atas dosa dan dustanya yang kelak berhak menyiksanya. Sebaliknya, siapa yang memilih karena panggilan iman dan merasa sedih jika bangsa pura-puranda oleh rezim yang semena-mena, merasa gundah oleh masa depan anak turun tentang manisnya keadilan, itulah hamba pilihan yang istiqomah memegang syariat. Hamba pilihan karena hidayahnya, hamba pilihan yang memilih pemimpin tidak dengan kebodohan, tetapi memilih memang menjadi pilihan yang diimpikan, yang diorientasikan, dan yang diidolakan, karena meyakini tentang dahsyatnya azab jika memilih di antara yang dipilih jelas-jelas jauh dari tuntunan iman. Sebaliknya, meyakini bahwa memilih pribadi yang benar
memang disyariatkan oleh surat At-Taubah ayat 119 yang jelas-jelas mensyariatkan kepada orang-orang yang benar menjadi komunitas. Inilah segelas renungan spiritual. Tentu untuk bekal kita mengawal demokrasi yang pantang menyerah meski diintimidasi. Memilih pemimpin dan memilih wakil rakyat, jatuhkan pilihan yang ikut menjadi saham terhadap kebenaran secara syariat. Karena kita tidak bisa lari dari tanggung jawab di akhirat. Hisab yang Allah bebankan pada kita jadi enteng, ringan, dan mendapat pertolongan manakala kita memilih memakai nalar yang benar dengan nurani yang syar'i dan tentu memakai landasan iman yang sesuai tuntunan. Anies Rashid Baswedan tentu menjadi presiden pilihan kita. Rio Sutibjo pasti pilihan kita untuk sampai ke Senayan. Mari kita tanam saham di akhirat melalui jihad politik kita dengan memilih presiden yang tertata akhlaknya, yang berkualitas intelektualnya, dan yang memiliki rekam jejak mulia sesuai fakta, termasuk wakil rakyat kita di Senayan yang kenal dengan nafsu iman. Saham itu akan kita petik menjadi hak kita manakala melalui kepemimpinannya dan kedewanannya bertaburan produk-produk kesolehan buat bangsa dan negara. Itulah buah perjuangan yang insya Allah memberi balasan. Sebaliknya kita ikut andil kemungkaran kalau memilih pemimpin yang musiman dalam membuktikan nilai keimanan. Karena itu efeknya kita ikut menanggung risiko yang berkesinambungan. Apalagi terjadi prahara kekuasaan yang mengusung kedoliman jadi hidangan. Wallahul muwaffiq ila thariq billahi fi haq. Nasrunallahu wa qarib. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.